Selamat pagi anak-anakku, senang kita berjumpa kembali. Selamat bertemu di kelas pendidikan agama dan juga budi pekerti di kelas 11 ini. Sebelum kita memulai belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Untuk hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan menjagai kami sepanjang istirahat kami semalaman. Saat ini Tuhan kami akan belajar tentang firman-Mu, tentang kebenaran-Mu, tentang maksud yang Tuhan ingin sampaikan di dalam diri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, pengetahuan berasal daripada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan dan juga belajar materi ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, di dalam materi kita, pembelajaran pertama ini, kita akan belajar tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Nah, di sini kita akan belajar tentang keluarga. Apa sih keluarga itu? Nah, bahan Alkitab kita itu ada di dalam Kejadian 2 pasal 24, 1 Korintus 11 ayat 3, Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Ya, di sini mari kita bersama-sama belajar tentang apa sih keluarga itu. Keluarga itu adalah merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Jadi keluarga itu adalah suatu kelompok dan juga persekutuan sosial yang paling kecil. Ya, paling kecil. Kemudian keluarga juga bisa disebut bahwa keluarga itu terbentuk apabila ada ikatan darah seperti kakak ataupun adik, ya, itu bisa dikatakan sebagai keluarga yang terikat darah atau sedarah. Kemudian juga terbentuk akibat adanya perkawinan atau pernikahan, ya, antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi, di mana ada laki-laki dan perempuan disatukan dalam satu ikatan pernikahan, maka dia bisa dikatakan sebagai keluarga, sekalipun belum memiliki anak. Ya, dia bisa dikatakan keluarga muda atau keluarga kecil. Kemudian juga atau adanya adopsi. Adopsi di mana ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, kemudian dia tidak memiliki keturunan, dia mengambil anak untuk diadopsi atau untuk dijadikan anak angkatnya, itu bisa dikatakan dia adalah keluarga kita. Itu. Kemudian keluarga itu juga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin pastinya, ya di dalam ikatan pernikahan. Jadi sudah jelas di sini bahwa adanya dua jenis kelamin yang berbeda, ya, antara laki-laki dan juga perempuan, di mana mereka disatukan dalam satu ikatan pernikahan. Barulah itu bisa dikatakan yang namanya keluarga, ya, gitu. Nah, sekarang kita juga bisa menemukan ternyata di dalam masyarakat sendiri itu dapat kita temukan bahwa keluarga itu terdiri dari dua bentuk. Ya, terdiri dari dua bentuk, yaitu ada keluarga inti dan juga keluarga besar. Nah, keluarga inti itu tersendiri terdiri dari kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. Nah, mau anak-anaknya 5, 10, atau 2, atau 1, kalau ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak-anak, itu dikatakan keluarga inti. Ya, kemudian kalau keluarga besar itu terdiri dari keluarga bati atau keluarga inti kita, ditambah dengan kerabat lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah, ya, sedarah dengan kita. Kemudian senantiasa dipertahankan, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada kumpulan dari ada kakek kita, ada nenek kita, paman kita, bibi, sepupu, keponakan bersatu. Itu namanya adalah keluarga besar, ya. Jadi sangat jelas bahwa perbedaannya antara keluarga inti dan keluarga besar. Oke. Selanjutnya kita melihat tentang fungsi keluarga itu sendiri, ya. Jadi di dalam keluarga setiap anggota itu mempunyai fungsi dan tugas yang harus dilakukan, ya, baik seorang anak maupun sebagai seorang orang tua, ya. Jadi
setiap anggota keluarga memiliki fungsi yang beda-beda. Misalkan seorang istri harus melayani suaminya sebagai istri, ya, tapi juga dia harus menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Nah, tugasnya mereka adalah beda-beda. Sebagai seorang suami, laki-laki memiliki fungsi atau tugas untuk mencari nafkah, ya, bekerja mencari nafkah untuk menghidupi anaknya dan juga istrinya. Nah, kemudian seorang ibu juga memiliki tugas yang berbeda. Sekalipun seorang ibu juga bekerja, tapi itu bukanlah tanggung jawab seorang ibu. Tanggung jawab seorang ibu adalah, ya, dia sesungguhnya menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya dan juga istri yang baik untuk suaminya. Ya, mungkin yang bisa dilakukan seorang ibu yang baik, dia melayani suami di dalam bidang di dapur mungkin, kemudian mencuci baju, mengurus rumah, menjaga, mendidik, merawat anak-anaknya, seperti itu juga bisa. Kemudian sebagai seorang anak juga memiliki tugas. Tugas seorang anak adalah selain belajar, kita sebagai anak itu juga memiliki kewajiban untuk menolong pekerjaan orang tua kita. Ya, itu adalah tugas-tugas yang sederhana yang bisa dilakukan dari anggota keluarga. Nah, adapun fungsi keluarga menurut para sosiolog adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah fungsi menurut para sosiolog. Sekarang kita melihat, ya. Fungsi biologis yang pertama. Fungsi biologis yang berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis. Misalnya, makan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Nah, jadi secara biologis atau secara fisik manusia, dia memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam keluarga itu tersebut, ya, untuk memelihara dan merawat secara fisik kita. Ya, itu adalah fungsi keluarga secara biologis, ya. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Nah, jadi di dalam fungsi sosialisasi ini, keluarga itu memiliki tanggung jawab untuk membentuk kepribadian anaknya. Ya, bagaimana perilaku orang tua kepada anak atau bagaimana cara orang tua mendidik anak itu mempengaruhi kepribadian anak-anaknya. Jadi kalau orang tuanya mendidik anak-anaknya dengan baik, memberikan modeling atau contoh yang baik kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya pun bisa memiliki kepribadian yang baik. Kenapa? Karena modelingnya baik, contohnya baik. Ya, tapi sebaliknya, jika orang tua tidak pernah mengajarkan yang baik kepada anak-anaknya, contoh-contoh yang baik, maka jangan salahkan ketika nanti anak-anaknya itu memiliki kepribadian yang tidak baik. Ya, kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi afeksi. Ya, ini berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Jadi dalam fungsi afeksi ini, keluarga itu memiliki fungsi untuk bagaimana dia bisa memberikan kasih sayang, ya, kasih sayang kepada anak-anaknya, kemudian anak kepada orang tuanya, itu adalah fungsi afeksi. Kemudian memiliki keintiman, perhatian yang baik kepada anggota keluarganya, kemudian juga memberikan rasa aman yang tercipta dalam keluarganya, sehingga fungsi ini akan berfungsi untuk memberikan keharmonisan di dalam keluarganya. Oke. Selanjutnya, fungsi yang selanjutnya adalah fungsi edukatif. Nah, fungsi edukatif itu sendiri berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Jadi keluarga itu memiliki bertanggung jawab, ya, memiliki tugas untuk mendidik anak-anaknya dan juga menyekolahkan anak. Kenapa? Kenapa harus dididik? Ya, kenapa kita harus menyekolahkan anak? Karena itu memang adalah tanggung jawab keluarga untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Kalau anak tidak dididik, kita bisa bayangkan dong, anak yang sekolah, yang dididik aja kadang-kala masih bisa
dia berbuat yang tidak baik. Apalagi anak-anak yang tidak dididik. Wah, pasti kita bisa bayangkan bagaimana jadinya, gitu kan? Selanjutnya adalah fungsi religius. Fungsi religius ini mendorong dikembangkannya anggota keluarga menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi dalam keluarga itu juga memiliki tanggung jawab, tugas yang sama, baik itu anak, kemudian orang tua, ya, memiliki tugas yang sama, yaitu di dalam tugas untuk memberikan religius atau keagamaan, ya kan, keagamaan yang baik. Kenapa? Supaya ketika orang tua terlebih utama memberikan pendidikan agama kepada anaknya, ya kan, sehingga dia menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, maka disitulah anak-anak juga bisa menghargai orang tua. Dia juga bisa menghargai dirinya sendiri, mengasihi orang tua, mengasihi dirinya sendiri, mengasihi lingkungan. Ya, jadi fungsi religius ini sangat penting, gitu ya. Karena ketika kita mengenalkan anak-anak kita kepada Tuhan, membawa keluarga kita lebih dekat kepada Tuhan, maka disitulah akan muncul kasih Allah yang sesungguhnya di tengah-tengah keluarga kita. Ya, kemudian adalah fungsi protektif. Nah, fungsi protektif ini memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologisnya. Ya, jadi keluarga itu juga memiliki tugas yaitu memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga. Kenapa? Karena kalau di dalam keluarga sendiri tidak ada kenyamanan, di dalam rumah itu tidak ada kenyamanan, maka anak itu akan mencari kenyamanan di luar. Nah, ketika anak sudah tidak nyaman di rumah, maka dia akan lebih memilih menghabiskan waktunya untuk ada di luar rumah. Kenapa demikian? Karena di rumah tidak ada kenyamanan. Bisa dikatakan mungkin itu bisa menjadi neraka buat dia. Tapi ketika dia keluar menemukan kenyamanan, dia akan lebih enjoy di luar. Nah, ini adalah tugas keluarga untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman di tengah-tengah keluarganya. Supaya setiap anggota keluarga itu bisa enjoy, bisa senang, bisa bahagia, bisa kerasan di dalam rumahnya gitu ya. Jadi memang secara fisik pun juga orang tua juga wajib memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi rekreatif. Di sini tujuannya adalah untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Nah, dalam keluarga tugasnya itu juga mengajak anggota keluarganya untuk liburan, ya. Kenapa? Kenapa kita harus refreshing, ya kan? Karena kita butuh hiburan. Kadangkala kita sebagai orang tua sudah stres dengan pekerjaannya di kantornya mungkin, kemudian anaknya juga stres dengan tugas-tugas sekolahnya. Nah, disitulah keluarga membutuhkan tempat untuk liburan. Kemanapun, ya. Dan berlibur bersama dengan keluarga itu sangat menyenangkan, ya, karena akan menambah keharmonisan di tengah-tengah keluarga itu, gitu. Jadi memang keluarga itu wajib memberikan fungsinya ini, fungsi sebagai rekreatifnya, memberikan hiburan, mencarikan hiburan kepada anggota keluarganya, ya, supaya suasana menjadi segar kembali, keluarga itu akan menjadi gembira kembali di dalam tengah-tengah keluarga, ya, seperti itu. Apalagi jikalau ada pertengkaran di tengah-tengah keluarga, ini sangat menolong, ya, ketika sedang ada perkelahian di keluarga, kita sama-sama berlibur, menyegarkan pikiran kita, sama-sama merefleksikan diri kita, ya kan? Nah, ini sangat-sangat menolong. Kemudian adalah fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah,
Di sini sebagai keluarga itu bertanggung jawab juga mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, ini yang menjadi kendala di dalam keluarga-keluarga yang mungkin tidak harmonis atau berpisah antara suami dan istri, ya kan? Atau terjadi broken home. Nah, peran ekonomis ini atau fungsi ekonomis ini itu sangat besar pengaruhnya juga. Ya, kenapa? Karena banyak keluarga yang pecah atau broken home atau berpisah atau bertengkar itu hanya karena ekonomi di dalam keluarga itu tidak seimbang, ya, atau ekonomi di dalam keluarga itu tidak tercukupi. Maka sebagai orang tua itu sangat-sangat wajib dia mencari atau memberikan fungsi ini, ya kan? Mencari nafkah untuk keluarganya, gitu. Kemudian adalah fungsi status sosial, yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi, di dalam keluarga itu bisa mewariskan kedudukan orang tuanya kepada anaknya, ya. Jadi bukan hanya harta yang bisa diwariskan, tetapi kedudukan baik nama, jabatan itu juga bisa diwariskan kepada anaknya. Contoh di dalam sebuah perusahaan, ya, di perusahaan jika ada bapaknya, dia sudah tua, dia sudah tidak sanggup lagi pergi ke kantor, ya, biasanya tugas itu akan didelegasikan kepada anaknya, ya, anaknya yang akan memimpin perusahaan itu. Seperti itu. Atau juga di dalam dunia pergerejaan juga bisa. Ya, ada gereja-gereja yang menjadi gereja keturunan. Ya, tadinya gereja itu yang menjadi pendeta adalah bapaknya, kemudian karena bapaknya sudah tua, sudah terbatas karena faktor fisiknya, ya kan, usianya, maka bisa digantikan oleh anaknya. Seperti itu ya. Itu status sosialnya gitu. Nah, sekarang kita lihat fungsi keluarga menurut iman Kristen. Apa sih yang dikatakan Alkitab atau apa yang ingin Tuhan capai yang ada dalam keluarga? Ya, yang pertama adalah ternyata keluarga itu bisa sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam, semesta, dan juga segala isinya. Kita tahu orang tua kita itu adalah wakil Allah, ya, sehingga Tuhan itu sangat mempercayakan kehidupan keluarga sebagai teman sekerja Allah. Nah, nanti lebih jelasnya lagi kita akan melihat ketika pernikahan di Kana, ya, di mana mujizat pertama itu dilakukan di tengah-tengah keluarga. Artinya bahwa keluarga itu sangat memiliki peran yang penting bagi Allah. Seperti itu, ya. Nanti kalian bisa lihat, baca sendiri di dalam Kejadian 1 ayat 28 di sana. Jadi, memang Tuhan mau keluarga itu menjadi rekan sekerja Allah untuk mengelola alam semesta ini. Ya, untuk mengelola alam semesta ini. Termasuk bertanggung jawab juga untuk menjaga kelestarian alam. Misalnya dengan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan, kemudian manusia dengan secukupnya menjaga kebersihan dan keindahan alam, kemudian ramah terhadap lingkungan dan sebagainya, gitu. Selanjutnya yaitu yang kedua, fungsi keluarga menurut iman Kristen adalah sebagai lembaga pendidik utama dan juga pertama. Itu ada di Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Nanti kalian baca. Jadi, kenapa sih kok utama dan pertama? Udah utama, pertama pula. Kenapa? Karena sebagai lembaga utama berarti itu satu-satunya. Ya kan? Yang utama, yang memang sangat penting bagi Allah, ya, utama itu berawal dari keluarga, pendidikan segala macam. Tadi kita ketahui dari fungsi-fungsi keluarga itu memang dari keluarga lah anak-anaknya dididik, ya kan? Bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik gitu. Kemudian menjadi lembaga pendidik yang pertama, ya kan?
Kalau pertama itu berarti kan mengawali, ya kan? Jadi segala sesuatu pembelajaran, pendidikan itu terjadi di dalam keluarga yang pertama. Contohnya misalkan ketika anak lahir, ya kan, belajar merangkak, kemudian belajar berbicara dari keluarga yang mengajari belajar bicara bahasa ibu. Kemudian ketika dia sudah mulai pada fasenya untuk berjalan, keluarga pula yang mengajari dia untuk berjalan gitu. Ya, jadi memang keluarga ini menjadi hal yang utama dan yang pertama. Yang selanjutnya adalah sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan juga sikap saling menghormati. Ya, jadi di mana keluarga ini dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Allah gitu loh. Mengekspresikan kasihnya. Bagaimana Allah itu juga mengasihi manusia, mengasihi dunia ini. Nah, kita bisa merasakan kasih yang pertama kali adalah di dalam keluarga. Contohnya, kenapa bisa pertama kali dalam keluarga? Seorang laki-laki dan perempuan, ya, ketika dia menikah, pasti hampir 99%. Saya katakan pasti karena adanya kasih. Ya kan? Karena kita saling mengasihi, saling mencintai. Kalau tidak ada cinta, pasti kita nggak mau. Ya kan? Kalaupun ada yang menikah bukan karena cinta, pasti ada maksud lain di balik pernikahan itu. Ya kan? Kemudian kesetiaan dan juga sikap saling menghormati. Di dalam keluarga kita belajar kesetiaan. Ya, bagaimana apapun yang terjadi, mau terjadi pertengkaran sehebat apapun, mau sampai pukul-pukulan dengan saudara kita, kakak atau adik kita, tapi tetaplah kita menjadi satu keluarga yang utuh gitu. Ya, kemudian saling menghormati. Di keluarga kita menghormati bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, ya kan? Kita menghargai orang tua kita, menghargai kakak kita, adik kita mengasihi adiknya lagi gitu kan. Jadi disitulah kita belajar ya bahwa keluarga itu dijadikan Allah untuk wadah ya. Wadah itu tempat di mana keluarga itu bisa mengekspresikan kasih, kesetiaan dan saling menghormati. Ya, sampai di sini kita belajar tentang keluarga. Ya, nanti ke depan kita di materi selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya kita masih tetap belajar tentang keluarga dan masih kita akan bahas banyak lagi tentang keluarga. Tapi hari ini kita cukup untuk sampai di sini dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan sediakan bagi kami. Di tengah-tengah keluarga ini Tuhan, kami mensyukuri apapun yang terjadi saat ini dan biarlah melalui keluarga ini Tuhan kami bisa mencerminkan kasih Allah, kami bisa saling menghargai, kami memiliki kesetiaan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, dan berikan kami hati untuk menjadi alat Tuhan, teman sekerja Allah untuk kami melakukan pekerjaan Allah melalui keluarga kami. Terpujilah namamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom.